maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Ini nomor siapa ya? Udah mau berangkat lagi. Halo? Ini siapa? Halo, ini siapa? Halo? Fitri? Fitri, ini kamu kan? Fitri, jawab Fitri. Tadi saya dapat telepon dari Mr. Su. Dia orang dari kantor cabang Singapura. Katanya Farel nggak ada di airport. Dan di telepon ke HP-nya juga nggak bisa. Apa? Hati aku udah mencintai seseorang, Bi. Dan aku nggak bisa meninggalkannya. Kamu sudah membuat keputusan? Maaf, Bi. Aku tetap nggak bisa pergi. Farel, kamu lebih suka memutuskan hubungan keluarga demi seorang perempuan? Gila kamu ya? Baik, kalau kamu milih itu, mulai besok kamu tinggalkan perusahaan papi dan tinggalkan rumah ini juga. Satu hal lagi, jangan bawa apapun ketika kamu meninggalkan rumah ini. Ngerti kamu? Ngerti, Bi. Farel, kamu minta maaf sama papi kamu. Rubah keputusan kamu, sayang. Kamu jangan nekat. Papi gimana ini, Pi? Cabut keputusan papi. Dia itu anak papi, masa papi usir, Pi? Terserah. Papi sudah nggak tahu lagi mau bikin apa sama anak itu. Farel, tolong dong kamu mengerti perasaan papimu. Jangan kamu lawan dia. Kalau kalian berdua itu sama-sama keras, gak bisa menyelesaikan masalah, Rel. Aku nggak akan merubah keputusan aku, Mi. Kamu gak boleh keluar dari rumah ini.
Mami nggak tega membiarkan kamu di luar sana tanpa Mami, tanpa Papi, tanpa uang dan tanpa segalanya, Rel. Mami tenang aja. Aku bisa ngadepin ini semua, Mi. Halo. Bos, Farel diusir sama papinya. Apa? Mereka berdua itu berantem, Bos. Tapi dua-duanya keras kepala. Tante harus gimana lagi? Farel juga belain gadis brengsek itu, Mos. Saya tidak akan menyalahkan kamu. Karena memang bukan kamu yang bersalah. Tapi saya harus jujur sama kamu. Saya tidak pernah akan bisa menerima kamu sebagai menantu saya. Jadi jangan pernah bermimpi. Ingat kata-kata saya. Fit, kamu itu berhak bahagia. Gak usah peduliin kata orang lain. Ikuti kata hati kamu sendiri. Dia udah buat keputusan besar, Fit. Aku harap kamu gak ngecewain dia. Kamu harus percaya sama dia, percaya sama ketulusan cinta dia. Farel bakal terpukul kalau kamu tinggalin. Karena dia udah berkorban banyak, Fit. Kalau kamu nggak bisa memberi dia semangat, percuma dia ada di sini. Kamu ngerti kan? Mana Farel? Tadi pagi sih udah bangun, Pi. Apa-apaan itu, Rel? Sesuai dengan perjanjian yang kita sepakati, Pi. Di amplop ini ada ATM sama kartu kredit. Ini juga kunci mobil aku kembaliin. Kata Papi, kalau aku pergi dari sini, aku nggak boleh bawa apapun. Kamu benar-benar berani ya, Farel? Oke. Sekarang kamu keluar dari rumah ini. Keluar! Pi, Maafkan aku, Pi, Mi. Ya ampun, Kak. Kak Farel mau kemana? Pi, Mi jangan usir Kak Farel. Anggap aja Papi tidak pernah punya anak laki-laki ini. Kak Farel! Farel, Farel. Iya, Mbak. Mana kakak gue? Halah, lo nggak sosok nggak tahu deh. Mana dia? Pasti dia kabur ke rumah lo kan? Kabur? Kak Farel kabur? Barusan dia kabur dari rumah. Tapi dia nggak kesini, Mbak. Gini aja deh, gue nggak punya banyak waktu. Mendingan sekarang lo telepon dia, suruh dia balik ke rumah cepet. Tapi lo jangan bilang gue yang nyuruh. Iya, Mbak. Ya ampun, Pak Farel. Kan kecil banget sih pakai kabur segala. Halo? Halo? Pak Farel, Halo, Fit. Bapak di mana kok pakai kabur segala? Itu sama sekali bukan urusan kamu. Oke? Terus Bapak sekarang di mana? Udahlah, Fit. Aku lagi ribet banget nih. Ya? Kok dimatiin? Kamu belum selesai ngomong. Pi, kejar Farel, Pi. Kay, kejar kakakmu, Kay.
Mami nggak ngerti juga ya? Papi serius, Mi. Dan Papi tidak akan menjilat ludah Papi sendiri. Biar aja dia pergi. Papi tidak mau punya anak seperti itu. Tapi gimana nasib Farel nanti, Pi? Nggak usah khawatir. Dia itu anak laki-laki. Dia pasti bisa bertahan di sana. Dan supaya dia tahu bahwa dia sudah mengambil keputusan yang salah. Tapi kalau dia lari dan tinggal bersama dengan gadis kampung itu gimana, Pi? Terserah. Nggak usah dipikirin dia. Yang jelas, dia bukan anak Papi lagi. Sabar ya, Mi. Gimana bisa sabar, Kay? Mami lebih baik mati aja daripada hidup kayak gini. Mami jangan ngomong kayak gitu dong, Mi. Fit, kamu tahu kan Farel kabur dari rumah? Dia ada di tempat kamu. Enggak, Mbak. Tolong Mbak jangan nuduh saya kayak gitu. Udah deh, kamu gak usah bohongin aku. Farel tuh pergi tanpa uang, tanpa mobil, dan tanpa apapun. Kemana lagi kalau bukan ke tempat kamu? Tapi Mbak, aku gak mau banyak ngomong lagi sama kamu. Pokoknya bujuk dia kalau kamu ketemu sama dia. Fit, ada apa, Fit? Kok kayaknya Moza marah sama kamu? Pak Farel tuh minggat dari rumah. Semua orang tuh nuduh aku. Kenapa sih jadi aku lagi yang disalahin? Farel minggat. Lagian juga ngapain sih Pak Farel pakai minggat segala? Kayak anak kecil aja. Udah tahu minggat itu kan gak nyelesain masalah. Tenang ya, Fit. Dia pasti udah mikir panjang sebelum melakukan sesuatu, Fit. Dan kamu harus percaya kalau dia nggak bakal ngerepotin kamu ya. Kak Moza, tolong bujuk Kak Farel ya. Biar dia mau pulang secepatnya. Kamu salah, Kay, minta tolong sama aku. Harusnya kamu ngomongnya sama Fitri. Kak Moza! Ini tuh gara-gara cewek kampung yang rese itu tuh. Pengen rese mukanya gue garuk-garuk pakai garukan tanah. Siapa yang kamu cakar-cakar, Kay? Enggak. Iya loh, katanya gara-gara Fitri Pak Farel nggak jadi pergi ke Singapura. Emang, berarti dia cinta beneran dong. Ada apaan sih? Berita itu tuh udah nyebar, Fit. Semua orang di kantor penasaran, pengen tahu yang namanya Fitri. Pengen tahu aku? Mereka tuh pengen tahu cewek kayak apa sih yang bisa buat Pak Farel nolak perintah ayahnya. Kamu bakal ngetop, Fit. Apaan sih? Sekarang aku harus gimana? Fitri! Di mana kakak gue? Lo tuh bener-bener nggak tahu diri ya? Nggak tahu malu. Ngaku deh lo. Di mana kakak gue? Saya juga nggak tahu dia di mana, Mbak. Halo? Kayla, kamu di mana? Cepetan dong. Iya, tunggu. Awas lo ya. Kalau lo masih berani gangguin kakak gue, lo tau sendiri akibatnya. Kay, kamu dari mana sih? Jangan buat kalian nunggu kita, Kay. Gara-gara saudara kamu tuh. Ditanyain Kak Farel lagi susah banget. Lagian aku nggak habis pikir deh. Kok bisa-bisanya ya Kak Farel kabur dari rumah cuma gara-gara cewek kampung itu? Kamu bener-bener nggak bisa ngertiin perasaan kakak kamu ya? Maksudnya? Kalau orang lagi jatuh cinta, perasaannya nggak bisa dikontrol. Termasuk Farel. Walaupun orang lain nggak ngerti, tapi tolong hargai perasaan dan cintanya Farel, Kay. Kamu juga kalau lagi jatuh cinta,
nggak bisa kontrol perasaan kamu kan? Hah, rese. Nyindir gue nih si Aldo. Halo Fit. Pak Farel di mana? Di rumah. Di rumah? Bapak nggak jadi minggat? Di rumah kontrakan Mas Pus. Jadi Bapak kontrak? Fit, kamu hari ini pulang cepet kan? Saya tunggu di depan hotel. Ada ya? Kalau kontrak di situ. Oke? Dimatiin sih, nggak mau selesai ngomong. Presentasi kamu di depan klien hebat ya, Al? Aku kagum deh sama kamu. Susah loh ngeyakinin klien kayak gitu. Itu cuma soal jam terbang aja, Kai. Nanti juga lama-lama kamu bisa. Kok sepi ya? Udah pada pulang? Emang udah waktunya pulang, Kai? Kamu nggak pulang? Enggak, kamu duluan aja. Aku mau buat laporan buat dikasih ke papi besok. Wah, kamu semangat banget ya, Kai? Nggak capek? Capek sih enggak, tapi agak lapar. Kalau ada kopi sama cheesecake, enak kali ya? Aku pulang duluan ya. Oke, take care. Nggak peka banget sih jadi cowok. Udah disindir-sindir, masih juga nggak ngerti. Temenin lembur kek, kalau nggak temenin minum kopi sambil makan cheesecake kek. Ini malah ngeluyur pulang. Rese banget. Fitri, Farel udah nelfon kamu. Udah tadi siang. Terus gimana kondisinya? Dia ada di mana sekarang? Aku juga nggak tahu, Al. Aku baru mau nanya macam-macam, ditutup teleponnya. Kalau ada perkembangan, kabarin aku ya, Fit. Aku pulang dulu ya. Fit, ingat ya, Fit. Dengerin kata hati kamu. Loh, kok nggak ada? Kayla kemana? Padahal gue udah beli makanan buat dia. Duduk, Fit. Bapak ngapain sih ngelakuin semua ini? Ya, ini emang pilihan aku, Fitri. Kamu nggak usah panggil aku bapak lagi, panggil aja Farel. Tapi Pak, Udah nggak apa-apa. Ayo duduk. terus rencana Bapak, rencana kamu selanjutnya apa? Belum tahu. Udah deh, mendingan kamu beres-beres barang. Sekarang kamu pulang ya ke orang tua kamu. Itu sih nggak masuk dalam rencana aku, Fitri. Aku nggak akan kembali ke rumah. Tapi kamu nggak mikirin kan orang tua kamu tuh gimana? Pasti mereka sedih banget mikirin kamu. Kamu kira aku seneng lakuin ini? Aku juga sedih mikirin mereka, Fit. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Ya udah, mendingan kamu pulang, turutin keinginan mereka tuh apa. Kalau emang mereka pengen kamu pindah ke Singapura, ya pindah aja. Aku rela diusir dari keluarga. Itu demi kamu. Tapi kamu ngomong kayak gini. Aku kecewa sama kamu, Fit. Bukan begitu maksud aku. Kamu harusnya beri aku semangat. Bukannya malah memojokkan aku, Fitri. Tapi aku nggak mungkin mendukung yang salah. Serah kamu deh. Mendingan kita nggak usah ketemu lagi, Fit. Kamu marah beneran ya? Ya iyalah. Sampai kapan sih kamu berhenti menyembunyikan perasaan kamu sendiri? Perasaan yang mana? Bahwa kamu mendukung aku, Fitri. Dan bahwa kamu mencintai aku. Tolong ya, Fit. Jangan sakiti perasaan aku lagi. Kamu tahu berapa besar yang aku korbankan demi kamu. Aku rela kehilangan keluarga aku sendiri, Fitri.
Dan kamu satu-satunya harapan aku. Tapi tindakan kamu nih konyol, kanak-kanakan. Kamu tuh nggak semestinya berkorban sebesar ini buat aku. Permisi. Fitri! Mami tuh betul-betul stres sekarang, Kay. Punya anak 3, semuanya nggak ada yang nurut. Kamu dijodohin sama Kevin, juga Restu udah gagal. Kak Mayamu juga nikah sama Bram, gak punya masa depan. Sekarang Farel kabur lagi sama gadis kampung itu, Kay. Ya tapi Kayla jangan dibawa-bawa dong, Mi. Kasusnya kan beda. Kalau Kak Farel itu mirip-mirip sama Kak Maya. Iya sih, Kay. Yang paling berat emang masalahnya Farel. Farel itu kan anak lelaki satu-satunya di keluarga kita. Papi sangat berharap Farel itu bisa meneruskan perusahaan Papi, Kay. Kalau Kak Farel nekat kayak Kak Maya gimana? Maksud kamu, Kay? Dia nekat kawin lari sama Fitri. Apaan sih kamu? Bukannya menghibur Mami, malah bikin Mami stres. Ya bukannya gitu, Mi. Aku kan cuma... Udah, kamu tuh jangan nakutin Mami deh. Gitu dong, sering-sering lo bawa kue. Iya om, kuenya enak banget. Tumben om bawa kue seenak ini. Woi, cengar-cengirnya sendiri. Ngapa lu? Enggak apa-apa. Om Aldo bikitin siapa sih? Bikitin Mbak Fitri ya? Bukan. Terus, lu mikirin siapa? Mikirin Kayla, anak bosnya. Apaan sih, Mas? Kalau iya juga nggak kenapa-napa. Lu kenapa sih nggak mau sama dia? Padahal dia ngebet banget lu sama lo. Aduh, kenapa gue jadi kepikiran dia mulu sih? Nih ya, kalau misalnya lu pacaran sama dia, nyokap bokap pasti setuju. Tapi kalau misalnya lu pacaran sama Fitri, lu tau dong, ntar nyokap gini nih, nyap-nyap. Terus, kalau misalnya lu jadi kawin sama Kayla, nih, lu bayangin, perusahaan bokapnya bakal diwarisin sama lu. Lu bakal ngurus itu perusahaan juga. Nah, habis itu gue kerja di situ, ya? Kejauhan mikirnya, Mas. Koslet atau Kamaldo? Iya, gara-gara mikirin yang tadi. Mami kok kepikiran Farel terus ya, Pi? Semarah apapun Papi sama dia kan anak Papi juga. Masa Papi nggak bisa maafin dia sih, Pi? To the point aja, Mi. Mami maunya apa? Mami nggak bisa bayangin Farel tuh tidur di mana malam ini, Pi? Kalau dia jadi gembel di jalanan gimana, Pi? Farel itu uangnya banyak di bank. Jadi walaupun ATM-nya dia kasih ke Papi, dia masih bisa ambil uang di bank. Sekarang nih malam ini, dia pasti lagi enak-enak di hotel. Tapi, Pi... Udahlah, Mi, nggak usah mikirin anaknya. Anaknya juga belum tentu mikirin orang tuanya. Nanti, kalau uangnya udah habis, dia pasti pulang dengan sendirinya. Dan nanti dia juga sadar kalau dia tuh sudah melakukan tindakan yang salah. Udahlah. Kok bisa ya, Pi? Farel tuh meninggalkan semua ini demi gadis kampung itu. Kak Farel? Halo? Kak Farel lagi di mana? Farel, ini Mami, sayang. Farel, kamu di mana, Nak? Mami jangan cemas ya. Aku baik-baik aja kok. Iya. Kamu tinggal di hotel kan, sayang ya? Di hotel mana? Aku bukan di hotel, Mi.
Aku di rumah kontrakan. Astaga Farel, kamu pasti tinggal serumah dengan gadis kampung itu kan? Ayo sayang, jawab. Gak mungkin lah aku ngelakuin hal kayak gitu. Farel, denger mami sayang. Kamu harus pulang ya nak ya. Kami semua merindukan kamu. Kamu jernihkan pikiran kamu. Percaya sama mami. Tidak ada gunanya kok kamu membela gadis kampung itu ya nak. Ini semua bukan karena Fitri, Mi. Aku pengen hidup mandiri. Karena selama ini aku udah keenakan sama fasilitas yang diberikan papi. Udah dulu ya, Mi. Kok aku jahat banget ya sama Farel. Dia udah mau berkorban sebesar itu buat aku. Malah aku katain konyol, kayak anak kecil. Tapi kalau nanti aku minta maaf, dia ngerasa dirinya benar, malah mau nentang keluarganya. Kok serba salah gini? Fitri! Ngapain dia pagi-pagi kesini? Kamu kehabisan uang ya? Mau jual baju? Ya enggak lah, Fit. Apaan sih kamu? Terus itu apa? Fit, waktu itu kan aku pernah ngirim kamu mesin cuci. Nah, sekarang aku mau numpang nyuci, Fit. Kamu kan mampu beli mesin cuci sendiri. Kan aku mau ngirit, Fit, untuk bisa bertahan hidup. Kamu kenapa ketawa sih? Ya lucu aja orang kaya bilang ngirit. Cerewet banget sih kamu. Ya udah, mana mesin cucinya? Udah deh, kamu tuh gak akan betah hidup kayak gini. Yang biasanya hidup serba ada, sekarang susah kayak gini. Apalagi nanti masak sendiri, nyuci baju sendiri, nyetrika sendiri. Emangnya cuma kamu yang bisa melakukan ini semua? Ya udah, mana mesin cucinya, Fitri? Tuh, Kok masih di dus? Belum dibuka? kan waktu itu aku udah nolak. Kamunya aja yang maksa. Mi, masih pusing ya? Aku antar ke dokter mau? Nggak perlu, Kay. Obatnya mami itu bukan dokter. Kalau kakakmu pulang, pasti mami sembuh. Ya sabar dong, Mi. Papi keras. Kak Farel juga keras. Mana ada yang mau ngalah? Nanti kalau kamu ketemu gadis kampung itu di kantor, kamu tanyain alamat kakakmu Farel ya. Tapi, apa dia mau ngasih tahu? Usaha sebisamu dong, Kay. Kamu jangan nyerah gitu. Bila perlu kamu paksa. Ya udah deh, nanti aku coba ya. Mudah-mudahan aku dapat informasi tentang Kak Farel. Aku berangkat dulu ya, Mi. Hati-hati ya sayang ya. Pagi, Mbak. Di mana Farel tinggal? Kamu udah nyuruh dia pulang kan? Saya harusnya kamu nggak dukung dia. Aku cuma mau ngomong. Jauhin Farel. Ini saatnya kamu buat nunjukin itikat baik kamu balikin Farel. Sebelum dia kenal kamu. Semalam kamu gak jadi lembur ya, Kay? Kok tahu? Soalnya aku balik lagi ke sini. Ngapain? Aku mau ngasih kamu makanan, tapi ternyata kamunya udah gak ada. Serius? Sekarang makanannya mana, Al? Ya, udah aku bawa pulang lah. Ya ampun. Maaf banget ya, Al. Aku nggak tahu kalau kamu balik lagi ke sini. Aduh, aku nyesel banget deh. Udah, gak apa-apa. Tapi, kamu nggak kapok kan, Al?
Kamu baik banget deh. Aku jadi terharu. Kok kamu kasar banget sih? Maaf ya Kay, tapi nggak enak dilihat orang. Makan mie instan terus. Aduh. Halo, Al. Gimana kondisi kantor? Semua orang udah pada tahu kalau gue nggak jadi ke Singapura. Terus kerjaan limpahan gue gimana? Udah bisa dihandle belum? Oh, oke. Makasih ya, Al. Kenapa? Lo mau kesini? Oh, nggak apa-apa kok. Ya deh, ntar gue SMS-in alamatnya ya. Oke, Al. Ya. Cewek dik, di mana kakak gue sekarang? Lo nggak usah selalu ngelindungin dia deh. Lo ngumpetin dia kan? Maksud lo tuh apa? Diem aja lagi lo. Kakak gue sekarang di mana? Oh. Au, sakit. Kalau mau minta tolong sama saya, yang sopan. Lu yakin bisa tinggal di rumah sekecil ini, Rel? Jangan underestimate gitu dong. Waktu gue S2 di luar, apartemen gue juga nggak jauh lebih besar daripada ini. Dan yang penting, Al, bukan di mana kita tinggal, tapi dengan siapa kita tinggal. Lu nggak tinggal sama Fitri kan? Ya enggak lah, Al. Gue bercanda kali. Sebenarnya kontrakan gue kan deket sama kosnya Fitri. Jadi gue merasa nyaman aja. Gue salut sama lu, Rel. Bisa memilih kehidupan jadi 180 derajat kayak begini. Awalnya gue ragu sama keseriusan lu sama Fitri. Tapi setelah gue lihat pengorbanan lu seperti ini, gue jadi tenang sekarang. Lo itu kakak yang baik buat Fitri. Thanks ya, Al. Lo udah nyadarin gue sebelum gue terlanjur pergi ke Singapura. Kenapa, Rel? Enggak. Gue kesel aja sama si Fitri. Gue udah berkorban kayak gini, tapi dia malah nyuruh gue balik. Aneh tuh anak. Iya, Mi? Kay, kamu udah dapat alamatnya Farel dari gadis kampung itu? Aduh Mi, tuh cewek emang kayak udah sakit jiwa deh. Nyolotin banget. Masa iya dia berani bentak-bentak aku? Kurang ajar kan? Iya. Tapi kamu udah dapat belum alamatnya, Kay? Iya sih, akhirnya ngasih juga. Ntar aku SMS ya alamatnya. Kalau Mimi mau ke sana biar aku temenin. Kamu tahu di mana Farel tinggal? Udah Kak, dari si Fitri. Awalnya sih susah banget minta alamat ke dia, tapi akhirnya dikasih juga. Apa Farel tinggal di dekat kosannya Fitri? Kenapa? Kakak mau ke sana? Kamu mau kemana? Mau ke kosan aku. Bohong banget kamu. Kalau kamu mau pulang ke kos nggak mungkin turunnya di sini. Tadi salah naik angkot. Udah David. Kalau kaki kamu melangkahnya ke kontrakan aku, berarti memang perasaan kamu yang ngajak ke sana. Hah? Ulang tahun yang keberapa, Rel? Selamat ulang tahun ya. Bukan. Aku kalau ulang tahun malah nggak pernah kayak gini. Ini untuk merayakan kepindahan aku dari rumah. Kamu nggak usah ngaco deh.
Ini tuh bukan hal yang menyenangkan. Jadi nggak perlu untuk dirayain. Ini memang nggak menyenangkan buat keluarga aku, Fit. Tapi menyenangkan banget kok buat aku. Udah deh, kita makan aja yuk. Saya ambil piring dulu ya. Lagu apaan sih? Gue bikin ngantuk gini. Ya ampun, Fit. Ini namanya musik jazz. Kuping kamu tuh harus biasain dari musik kayak gini. Iya. Tapi lagunya lemes banget, bikin ngantuk. Kayak kamu sih. Ini matang kuenya gimana? Nggak ada pisau. Ya udah deh, saya ke depan dulu ya beli pisau. Kamu tunggu di sini ya. Tadi kayaknya di dapur banyak cucian kotor. Mendingan aku bantuin deh. Ngapain Farel ketuk pintu? Kan gak dikunci. Farel? Farel? Farel, kamu di mana, Farel? Boleh ya? Aduh, di mana sih dia? Kok lo ada di sini? Saya... Ngapain sih kamu di sini? Kamu tuh tinggal sama Farel ya? Gila ya kamu? Perempuan macam apa kamu? Bu, saya nggak tinggal serumah, Bu. Saya cuma main aja kok kesini. Kenapa ada gue di sini? Kenapa? Bagus. Bagus. Jadi kamu dan Farel itu sedang merayakan kebebasan kalian, iya? Kamu tuh senang ya, Fit? Farel itu belain kamu daripada keluarga. Jawab! Jahat banget sih lo. Ibu sama Mbak Kayla cuma salah paham. Salah paham, salah paham. Udah jelas-jelas kamu kepergok di sini masih mau ngeles. Nggak bisa, Fit. Saya sudah tidak tahan lagi sama kamu. Mendingan sekarang juga kamu pulang kampung. Pulang kamu! Tinggalkan anak saya, Farel! Ayo! Fit, kamu kemana? Pulang. Kamu nangis, Fit. Selesain dulu aja urusan keluarga kamu. Mami benar-benar gak nyangka, Kay. Perempuan itu benar-benar nekat. Mami dapat dari mana alamat aku? Itu gak benar. Farel, kenapa sih kamu masih berhubungan sama perempuan kampung itu? Aku udah ambil keputusan ini dan aku bahagia dengan pilihan aku sendiri. Mami nggak usah cemaskan aku. Farel, kamu ngerti nggak sih? Tindakan kamu itu mengecewakan papi kamu, Mami juga Kayla. Aku udah dewasa, Mi. Hargai aku dong. Selama ini aku selalu menuruti kata-kata Mami dan Papi. Kuliah aku beres. Bantuin perusahaan Papi aku jalani dengan baik. Sekarang masa aku gak punya hak nih untuk menentukan siapa wanita yang aku cintai. Udah, Kay. Kita pulang aja, Kay. Kita nggak bisa menghadapi laki-laki yang lagi mabuk cinta begini. Ayo. Kan? Kenapa sih? Buntut-buntutnya selalu aku yang disalahin. Dari mana aja kalian? Dari... Kayla? Dari mana?
Dari ketemu Kak Farel, Pi. Ngapain kalian ke situ? Kasihan kan Pi sama Farel. Itu harga yang dia harus bayar karena dia berani menentang papi. Tapi Pi, Dengar, kalian jangan pernah ke sana ya. Bisa-bisa dia pikir papi yang minta dia pulang. Biar dia tahu kalau papi serius sama ancaman papi. iya Pi, tapi Mami khawatir sama Farel. Orang tidur di hotel kok khawatir. Kak Farel nggak tinggal di hotel, Pi. Tapi di rumah kontrakan yang kecil, di gang. Menyedihkan kan Pi? Lihat aja, berapa lama dia bisa bertahan. Nanti juga dia akan pulang dan sujud di kaki papi kalau uangnya sudah habis. Kamu ngapain di sini? Gak sopan banget ya kamu. Masa nerima tamu kayak gitu sih? Kamu juga gak sopan. Belum disuruh masuk, masa udah masuk duluan? Ya masa aku udah datang ke sini nggak boleh masuk? Minum yuk. Gelasnya mana? Aku gak mau mabuk lagi. Ini cuma soft drink, nggak bakal mabuk. Ayo buruan minum yuk. Tadi ibu kamu ngomong apa? Nggak usah dibahas, Fit. Kamu aku nggak ceritain juga udah tahu kok. Fit, tadi siang Aldo ke kontrakan aku. Ngapain? Enggak. Dia cuma bilang, ya enggak sih, dia cuma nyuruh aku jagain pacar aku. Kamu kenapa sih? Hah? Pacar? Kamu tuh ngomong apa sih? Ya, emang iya kan? Katanya aku harus jaga pacar aku. Nah, kamu kan pacar aku. Kamu jangan bikin aku stres deh. Kok kamu stres sih? Bukannya malah seneng? Seneng gimana? Kamu mendingan buruan deh pulang ke rumah orang tua kamu. Jangan bikin yang aneh-aneh di sini. Kamu nggak usah feeling guilty kayak gini. Healing. Healing apa tadi? Kamu nggak usah merasa bersalah, karena ini adalah pilihan aku sendiri. Fit, aku tuh mau hidup mandiri. Aku nggak mau tergantung sama orang tua aku. Dan aku nggak mau karir aku tuh dikait-kaitkan karena aku owner retro advertising. Aku juga ingin terima sebagai Farel apa adanya, Fitri. Kok kamu senyum sih? Aku gak nyangka sama kamu. Ternyata kamu hebat ya. Punya tekad sekuat itu. Makanya kamu harus kasih aku support dong. Support. Apa sih? Dukungan, Fitri. Kalau aku berhasil, aku yakin mereka akan menerima aku kembali. Fit, maafin aku ya. Untuk? Ya, kamu jadi kena masalah juga gara-gara hubungan kita ini. Gak apa-apa kok. Anak itu dari kecil gak pernah susah. Sekarang dia harus hidup sendiri. Di kontrakan yang sempit. Gak punya mobil. Gak punya uang. Makannya gimana? Pasti sembarangan. Nih, emangnya rumah kontrakannya Farel sekecil apa? Papi lagi mikirin Farel juga, Pi? Enggak, siapa yang mikirin? Orang cuma nanya aja. Serah dia mau tinggal di mana. Anak sama bapak sama aja. Gengsian, keras kepala, susah. Kamu buruan ke kontrakanku ya. Urgent nih. Hah? Apa? Hujan.
Penting, gawat darurat. Kenapa sih, Pak? Udah, cepetan ke kontrakanku ya. Aku tunggu. Yuk. Kayak orang kebakaran aja. Ih, jangan-jangan benar-benar kebakaran.